Hah? Tadi gue dengernya Corbin. Hah? Corbin Ya, apa? Neh. Hah? Lo kan lu yang tua, kenapa kuping dia yang Makanya, salah? lu yang lebih energik lagi. Kagak tahu. Umur lu 17 tahun kayaknya lu. Wow. 32. Oh, Saya ini Pak jalan 32 cuma terjebak di dalam tubuh yang masih sangat segar Pak. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, oke, saya pulung selamat siang. Udah sore, Bos. Udah sore, Sore, bro. Siang mulu lo betah lo siang-siang terus. Hai. Hai, Siapa lagi? Baxia Baxia. meminimalisir dari life drain gratis. Tentunya seperti kita tahu bahwa Baxia akan memotong regen dari Rafaela dan juga dari Uranus, tapi Hayabusa juga bakal di-ban mengingat ini mungkin hero dari Skylar dan juga counter dari One. Oke, counter dari One kalau misalkan Hayabusanya ditaruh di side di God lane. Dan satu hero Lunox kah? Atau mungkin ada hero lain? Kalau aku Lunox sih. Oke, Yuzong. Udah lama banget aku nggak lihat Yuzong di jajaran. Cloud kah Banning yang akan phase. dihilangkan lagi? Iya, bahkan kalau mengingat Yuzong yang sempat diminimalisir Nggak dari mungkin segi Cloud, nggak mungkin HP-nya, ya itu mungkin yang salah satu alasannya juga, Net. Jarang di-pick juga dari sana. Mungkin aja sih. Cloud bisa jadi Tapi nih di feelingku sekarang. entah kenapa lebih ke Mage samping Golden deh. Chang'e gitu Chang'e. atau apa, iya. Elis atau mungkin kemarin juga karena dari Skylar bisa pernah menggunakan Elis juga baru nongol kemarin. Nah, aku mikirnya side-nya tetap yang ini sih. Yang agresif. Ya nggak, bukan agresif sih, tapi lebih kuat untuk di early-nya. Siapakah yang Soalnya akan kalau di-ban? mereka dua farming, Oh, Cloud yang mungkin di kalau ban. tetap di-ban bener. Benar. Hmm. Skylar dikecilin nih Pak full hero. Diminimalisir banget. Diminimalisir. Berarti masih ada Elis yang bisa Ya, berarti digunakan. dihabisin ya semuanya. Dihabisin Pak. Dihabisin banget ini dari segi bandnya. Dan aku nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan ngeliat kayak gini malah mendingan ada Kyoshi ngamanin Chow, Oke. langsung Skylarnya ngamanin Goldland buat ini, buat Chow, Jarvis. Pak. Wah bener, jadi Bapak. acil gua bentar lagi. Jadi acil Jadi Pak. Lu namanya Prof Kacil. Prof Kacil, Kacil. KB Acil. Iya, benar. Oke. Karena mereka ngabisin side-nya tadi ya. Betul sekali, karena mereka ngabisin side-nya. Jadi daripada nanti memberikan hero yang bisa dibilang tidak seimbang Iya. untuk di bagian Goldland, mendingan Goldlandnya diisi sama Uranus atau bahkan diisi sama R7 itu adalah dengan menggunakan Chow-nya. Skylarnya yang nahan badan aja nantinya, ngocol-ngocol di bagian jungler. Jadi nanti misalkan Suns-nya lewat, coba untuk mencoba ngambil jungle, dia gangguin aja. Seenggaknya buying time aja, buying time. Oke, satu match terakhir untuk RRQ. Malah kalau misalkan kayak gini, What? Kaja, aku sih Lunox sih ya. Lunox. Lunox terus ditempel sama Rafaela, beuh, mantap. Lunox Timid ya? Rafa ya, yang bakal Yoi. ganggu ya. Vin yang pakai Rafaela, Oke sih. Ih, pusing. ya nggak? Vin. Match. Masih belum. Match. Masih belum diambil. Eudora kah? Kaja untuk Kiboy ya berarti ya ini ya. Khalid, Eudora? Eudora enak gak? Eudora, kurang sih. Lunox sih, gua kurang. lebih. Ya aku Ada Mas sih KB bilang Lunox. Lunox sih. Kalau Chang'e gimana? Kalau Chang'e, Masih oke nggak? kalau Chang'e untuk clear minion doang berarti. Ini masih di oke bagian nggak? mid. Masih oke, Masih tapi oke nggak job sih? desk-nya cuma di mid aja. Tinggi lagi. Tinggi lagi, Pak, Dua ya. support. Wow. Oke, Ini menarik. meresahkan. Ini Oke, meresahkan, Capek oke. Pak. Mungkin Ini mah banyak pegel yang banget. bertanya kayak kenapa sih sekarang tuh tank pure tuh jarang digunakan? Iya. Kenapa lebih memilih dua support? Karena gini, biasanya support itu malah lebih memiliki damage dan juga impact yang mengerikan daripada tank yang pure. Tank yang pure itu yang punya damage itu rata-rata kayak Grok. Kemarin sempat digunakan oleh Fredo Kite. Iya. Dan sekarang dengan adanya Rafaela Digi, ini untuk masuk tim fight-nya sih PR juga buat Onyx ya. Males sih gua. Males gue Iya. masuknya. Masuk ke slow mau pulang kena tarik. Benar, tapi memang ini bakal jadi PR buat Kiboy. Kiboy dengan Kajanya harus menggunakan Divine Judgment sewise mungkin atau sebijak mungkin mengincar Karafin malah. Psycho-nya ini dicuekin dulu. Karena apa? Karena Time Journey itu walaupun digunakan dan dia terkena dari satu buah Divine Judgment, nggak bisa di cancel. Gak bisa. Tetap. Divine Judgment-nya udah begitu Pak ya, udah Udah mengerikan, begitu. udah sangat-sangat Oke. tidak bisa digagalkan. Tapi untuk sekarang ini dia game kedua antara RRQ versus Onyx Esports. Alright, menuju ke game yang kedua. Penentuan dari kedua tim apakah akan dibawa jadi game yang ketiga oleh Onyx atau justru malah diselesaikan oleh sang raja, hanya cukup kelarin 2-0. Udah nggak mau lagi ke game yang ketiga. Tuh. 3 orang di arah mid lane dengan Albert yang pakai Bruno. Akan menjadi farming gaming aja, santuy aja Psycho di arah depan tadi. Masih belum ngambil holy healingnya ya dia kayaknya. Slow ya tadi ya? Yang slow tadi.
Oke, ini Keyboy-nya juga ini sebenarnya udah mulai mau mengganggu, dengan ordernya siap dikeluarkan tapi enggak terlambat ataupun udah dijagain dengan 2 support system. Ada Saiko dengan Rafaela dan juga Finn dengan Diginya. Bagaimana cara dari Parsha bisa dari Kaja bisa masuk? Iya, masuk. Masuk Pak. Parsha masuk. Masuk. Menuju ke arah Rokursa, mungkin akan ke orange buff juga. Viva RRQ sudah mulai dibalaskan oleh Keyboy. Dan tetap dengan stiker jempolnya dari Finn ya. Dari Diginya. Tadi siapa yang gonik ya? Albert ya? Albert ya? Albert Gonik gitu. Aduh, nih Skylar di atas juga dengan cownya masih santai, dapat 1 wave minion juga. Albert, 1 jungler lagi, Little Crab juga udah bisa dia ambil. Sementara itu bisa lagi belok ke bagian bawah untuk mengambil 1. Untungnya masih selamat ya. Masih aman. Masih amang kalau kata Acil tadi di stage. Sudah level 3 menuju level 4 dari seorang Chow-nya, dari Skylar-nya. Tidak terkena stun, agak sedikit gagal tadi, miss sedikit saja untuk nge-stun Diginya dan masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Ada Saiko, ada Albert di arah tengah. Ini gameplay tarik ulurnya RRQ sih makin-makin nih. Dan ini gameplay yang sedikit berbeda juga, bahkan dari Bruno dan juga Rafaela-nya. Berbeda dengan Arkisena yang fokus ke arah jungle dan jungle-nya. Tapi di sini mereka tetap ke lane juga dan justru malah menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, sementara pertarungan antara Boy tapi di bagian bawah atas sana Skylar Tuh, bisa level nggak dia masih kelar. mendapatkan Kurang 1 level. sedikit lagi. Itu kalau level 4 kelar tuh di crossbow of tang. Langsung di crossbow langsung terbang ke udara. Sementara itu kita lihat Federal Strike menembakkan langsung artileri ke bagian depan with Finn-nya. Walaupun terbakar dari Magic Warship yang udah langsung digunakan, hanya saja dia masih bisa selamat dan Turtle pun kali ini udah mulai dicolek-colek. Yes, langsung ada Mountain Shocker juga, di heal lagi, ada Saiko juga di sana tapi tidak ada retribution cukup jauh. Turtle-nya sudah diamankan oleh seorang Yisun Shin dari seorang Suns-nya. Untuk turtle yang pertama, kali ini anak-anak dari Onyx Landak Esports tidak mau kehilangan objektifnya, tidak mau seperti game yang pertama. Yap, ini dia Rokursa 1 monster jungle lagi live stream di Nimo digebukin sekarang menjadi milik dari Bruno. Benar, menuju ke arah orange buff juga dari Albertnya yang di game kedua kali ini menurutku agak sedikit jauh lebih lambat dibandingkan game pertama dari Temponya rotasinya. diturunin. Temponya lebih turun dan bahkan kita dipaksakan Divine Judgment ke arah seorang Finn-nya karena tidak ada flicker dan justru agak sedikit miss tadi untuk 1 Federal Strike-nya ke arah Albert dan langsung di-secure. Untung saja masih bisa diamankan Diginya tadi. Oke, 3 menit 27 detik. 1 koros selesai udah berhasil menjadi milik One dan sekarang crossbow of tank-nya udah langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara masih bisa selamat walaupun udah langsung berdatang gokil. pergerakan dari Suns berhasil didapatkan ke arah Skylar. Berganti-gantian untuk ngargo turretnya. Walaupun ada 2 orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Esports menuju ke arah bawah 4 melawan 1 dari seorang Boots-nya. Reverse time dikeluarkan. Tarik begitu saja tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya. Time Journey terpaksa langsung dipop-up oleh Finn. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, agak sedikit gagal untuk ganking yang dilakukan oleh anak-anak Raja di sini. Di arah bawahnya agak sedikit kesulitan untuk menghancurkan si Boots-nya ya, Khalid-nya. Ya dia pangu sih di sini. Pasir ungu. Ntar lihat ya pas ini Raging Sandstorm. Iya, Efek pasirnya skin ya? ungu ya. Efek skin yang Bagus lah. apa namanya? Yang warna ungunya itu loh. Iya, sama-sama memiliki regen SP yang gede antara Uranus dan juga Khalid. Hanya saja kalau Uranus bisa melakukan regen sambil jalan, sambil kabur. Tapi untuk Khalid, harus nge-dep jongkok dulu ya, lah ya. Vision Guard-nya ya. Harus jongkok dulu. Yes, mencoba untuk Setup turtle mungkin. rotate dan juga rotasi. Jadi rotat. Iya, nih. Rotat. Coba tebak, ada berapa burung di Land of Dawn sekarang? 1, 2, 3. Tapi kadang 3, kadang 2. Iya kan? Iya benar juga. Wings by Wings kan ada cooldown-nya Tuh, tuh. itu jadi burung dan langsung di Federal Strike. Ada Keyboy juga, siapa yang akan ditarik? Belum ada dan ternyata langsung flicker dan lagi-lagi Diginya yang ditarik. Saiko-nya sekarat masih bisa nge-heal dan Skylar tidak mengenai untuk Jet Kundonya. Ceweknya masih ada Aegis, ada R7 flicker ke arah depan dan langsung diamankan dan bahkan ada Saiko-nya juga langsung flicker lagi dan lagi. Tapi itu baik banget pergerakan dari seorang Suns mengamankan 1 poin kill-nya dari Seso I Can Show You The World dari seorang Boots-nya dan langsung double kill dari Albert dan ini adalah yang kedua turtle-nya untuk RRQ yang sangat amat terbuka, free banget. Wow, bahkan tadi Suns kita lihat daripada dia nggak mendapatkan apa-apa, walaupun sekarang cowoknya juga udah berhasil
didapatkan. Lebih baik tadi Sansa bisa mendapatkan ke arah Rafaela. Mungkin efek dari killing spree dia juga bisa berhasil. Tapi di bagian tengah, yap. Apa tuh? Wow. Stuck 10 dan Iyalah. langsung Tuh. Toing. wah Toing. gila sih. Itu damage-nya sakit banget ke turret, bro. Di retribution dan langsung diamankan lagi. Ini benar-benar bakal nge-push dengan cepat sih kalau Albert diawasin juga sama Psycho-nya. Ada Finn juga, ada Boots, ada Sans. 2 melawan 3, ada Kaja yang mulai datang. Burung kecil bertemu dengan burung besarnya. Ada Time Bomb juga, bintang-bintang kecilnya cukup menyakitkan untuk seorang Kaja yang memakai emblem support. Tapi tadi sayang ya, Skylar-nya agak sedikit keculik tadi ya. Pas Iya. fight kelar yang di turtle. Iya, ketika mencoba untuk narik dari RRQ Hoshi, ternyata Skylar mungkin itu untuk membaying time juga kali ya. Bisa jadi. Biar tidak ada yang terganggu dari bagian turtle-nya, tapi Berserker Fury menjadi first item dari Albert seperti kita tahu. Dengan 80% dari attack speed yang sangat mengerikan dan stack 10-nya. Albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Endless Battle. Oke, mencari kritikal dari seorang Albert yang T-nya di 3. Menuju ke arah bottom lane, ada 4 hero dari RRQ Hoshi. Nah nih. Mencoba untuk mendapatkan turretnya, ada cewek juga, ada Keyboy, ada Drian juga. Time Journey langsung di pop up tapi agak sedikit telat. Skylar-nya yang langsung flicker ke arah belakang dan lihat tendangan Albert. Cukup menyakitkan dan satu orang justru yang harus tumbang, ceweknya. Ceweknya siapa sih ini? Beda pak, ceweknya ketinggalan dan tadi mendapatkan efek dari begitu sakitnya bola yang ditendang oleh Bruno. Terkena ke punggungnya, terkena efek slow. Apa yang bisa dilakukan lagi? Iya, padahal Aegis sudah digunakan dan bahkan ternyata tidak cukup untuk membendung damage tembus, daripada Pak. seorang Albert. Tembus begitu saja dan turret sudah hilang. Ini bakal jadi kerugian banget. Kenapa? Karena RRQ Hoshi mendapatkan perbandingan 2-1 dari segi turretnya. Mid lane bahkan sudah jebol. Jadi rotasi ke arah bawah makin lebih aktif lagi dan turtle-nya nggak bakal bisa diganggu kalau kayak gini. Gak bakal bisa diganggu. Masih ada retry juga dari seorang Albertnya. Buset. Turtle yang ketiga sudah diamankan. 2 untuk tim RRQ dan 1 untuk tim Onyx Esports. Mulai ke pressure dari lini tengahnya dan juga lini bawah dari Onyx Esports. Mountain Shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane turretnya juga diamankan oleh R7. Ya, ini Drian juga di bagian tengah siap untuk menjaga sebuah perimeter sementara R7-nya mengganggu ke arah Purple Buff. Udah ada 2 orang Finn juga di dalam rumputan. San masih terfokus, masih berusaha untuk melawan Purple Buff-nya tapi San pun dipukul mundur. Udah reverse time, udah time journey juga. Bola-bolanya sakit banget. Sakit banget itu Keyboy-nya terkena. What? Tas dilakukan oleh Albert dan bahkan hanya membutuhkan ultimate-nya aja. Pantulan bola-bola lucu berapi dari seorang Albert berhasil mendapatkan Keyboy. Aduh. Gila itu sakit banget cuy. Gila ini Madun ketemu Albert pakai Bruno gak insecure pak. Kuatan betis lu bro. Ampun bro. Ampun bro. Ya sakit banget damage-nya. Betisnya kan betis mekanik ya. Mekalex. Oke, 3 detik lagi untuk flicker dari combo freestyle Chow Skylar. Apakah akan dikeluarkan? Ada 5 pemain RRQ Hoshi. Mountain Shocker lagi-lagi sudah dibuka. Visionnya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai membayang-bayangi dari rambutnya. Belum aja Raging Sandstorm-nya dan langsung mundur ke arah belakang. Hanya 2 hit dan bahkan walai. Itu benar-benar bermodalkan ultimate aja dan beberapa hit dari seorang Albert ya. Mundur semua landak-landaknya. Bolanya nggak pecah karena duri-duri landak. Tetap mantul-mantul dan bahkan memberikan damage yang gede banget. Iya, nih gimana lagi? Apa nih segi dari itemnya bagaimana nih, Prof? Ya, mungkin kalau misalkan dari segi item, Albert kayaknya lebih menuju ke arah full damage sih. Ini mungkin saja ya. Dari item selanjutnya bisa jadi ke arah Blade of Despair. Dan dia lebih ready lagi buat team fight. Jadi bener-bener udah punya damage. Dia pakai Wave of the World aja udah cukup. Kayak tadi, dia lempar ultimate, bener-bener dipantulin berkali-kali ke teman-teman dari Onyx Esports. Dan untuk denial damage-nya belum ada nih. Tuh lihat damage-nya dan bahkan Tuh. stun. Dan lihat di belakangnya R7 sudah Zoning. mulai maju ke arah depan dan langsung dimajuin lagi ke Xen Guard tapi ada Ferret Strike. Time Journey di pop up Albert ya sekarang tapi masih bisa di-heal sama seorang Psycho-nya. Dari Males R7 yang banget. maju lagi dan langsung diamankan 1 point kill ya justru malah di arah bottom lane-nya. Sky
Skylar yang gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan justru malah ceweknya mendapatkan poin kill. Ya, seperti yang kita sudah duga-duga ya dari Benar. awal. Melihat Digi dan juga Rafaela, Kornet, Paplong ini males banget loh buat ngajak tim fight-nya loh. Asli, Ada mereka Time Journey, Holy Healing. Wah, ini tarik ulurnya udah mantep banget dari RRQ Hoshi. Mereka udah tinggal mainin timing aja. dan Suns-nya di arah tengah, tapi Albert ya Bagus, satu bagus. melawan satu. Wah, Web dan habis, bahkan Pak. Raging Sandstorm-nya enggak dikasih kesempatan dan lagi-lagi ada stiker Go Onyx di atas kepalanya Albert. Top lane turret-nya diamankan dari seorang ceweknya di bottom lane-nya, dan bahkan di sini dari Albertnya free banget untuk dapetin Lord yang pertama, dan bahkan dari Onyx Esports juga agak sedikit kesulitan untuk masuk karena lihat ada dua Wow. support di depan sana dari seorang Finn-nya dan juga seorang Psycho-nya. Dua petugas medis yang siap untuk memberikan bantuan ke arah Bruno-nya. Ini nggak pergi-pergi, Pak. Dia udah kayak bawa dokter keliling sendiri untuk Bruno-nya gitu. Yang satu untuk luka luar, yang satu luka dalam ya. Iya, cuy. Digi luka luar soalnya dapat Bener. absorb, luka dalamnya ada Rafaela. Sama kayak petugas medis yang di lapangan bola, Pak, yang cuma bawa semprotan tuh. Mana yang sakit, mana. Prit, mana yang sakit, mana. Udah begitu, itu yang dilakukan oleh mereka dari tadi. Bruno emang terjaga, bahkan dia nggak butuh kayak attack speed gitu loh dari Bruno. Cewek sih harus cepat mungkin bikin win of nature sih. Kalau nggak satu sepakan hilang sih. Ya. Satu sepakan sakratul lah nih Iya, jatuhnya, Pak. kayak replaynya aja tiba-tiba kayak melihat Boots yang sekarat begitu aja tuh bukan tanpa alasan. Itu tadi tuh tendang-tendangin sama Albert dengan volley shotnya. Dan ini yang terjadi kalau misalkan nanti di team fight yang selanjutnya yang udah ready bakal terjadi hal yang sama. Yes. Iya. Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Dari Boots ya mencoba untuk membersihkan minion di arah bottom lane-nya bersama seorang R7-nya. Belum ada yang initiate untuk team fight. Masih Blood of satu melawan Despair. satu juga dari R7-nya. Blood of Despair sudah diamankan oleh Albert ya. Semakin sakit lagi bola-bola berapinya. Masih belum ada yang berani untuk start untuk team fight-nya. Masih sama-sama sabar tampaknya menunggu momen yang tepat. R7 yang masih mencari pasifnya. R7 sudah mulai masuk, sudah mulai ngedive. Ada Skylar juga, ada combo flicker yang belum digunakan dari seorang Skylar-nya. Mencoba untuk mendapat turret yang langsung dibersihkan. Masih ada Fire Strike dan bahkan Finn-nya sekarang, tapi masih lagi-lagi ada petugas medik di sana. Teriak medik dan di heal lagi. Healing for everyone oleh Rafaela aja. Bahkan Finn di saat Sakratu pun dia butuh medik. Dia masih punya Rafaela, masih bisa selamat sejauh ini. Enggak. Ini akankah dia pulang? Iya, dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia milikin. Sementara Albert fokus melakukan farmingan lagi. Sedikit walaupun dia udah level 15, tapi dari itemnya, ulala, ini dia satu item attack speed yang dia ambil. Apakah itu WON ataukah Scarlet Phantom? Windtalker bahkan mungkin possible dibuat di sini. Iya, Windtalker juga bisa. Windtalker possible banget sih. Dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi. Ditambah kalau ngomongin masalah Win of Nature, dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Suns, dia percaya sama Finn dan juga Yep. Psycho-nya sih. Covernya tuh di samping tuh gila-gilaan soalnya loh. Ini dari segi cooldown, Windtalker atau Scarlet? Scarlet sih kalau pulung. Scarlet. Udah, Scarlet bisa. tabrakin aja udah kritikal di Feelingku situ sih semua. Scarlet. Nanti sepatunya dijual Windtalker, nggak tahu ya. Bisa, bisa Jangan jadi. Bujet. Kalau kayak gitu bisa malah ini 3 bola. 3 Iya. bola volley shot. Nyari attack speednya di fullin juga. Hmm. Kaya banget juga ini dari Scarlet Phantom Bruno-nya. terus dijual Windtalker oke, Windtalker terus jual sepatu bikin Scarlet juga oke. Jadi itemnya sama intinya. Agak-agak Dua-duanya ngeri-ngeri dipakai. sedep sih sebenarnya. Kalau dia nggak bikin immortal ya, tapi ya balik lagi. Balik Percaya lagi. sama Digi sama Benar. Rafaelanya. Itu modal percaya temen. Modal percaya. Modal percaya temen. Emang yang paling mahal itu bukan item teman-teman, Iya, tapi kepercayaan. 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 Oke, Kalau Scarlet nggak Phantom. Phantom. Aman. Udah ada Ah. Scarlet berarti attack speednya chance-nya bakal ditinggiin lagi. Dan kalau misalkan ini beneran sepatunya dijual bikin Windtalker sih ya, wah aku udah gak ngerti lagi sih Iya. damage yang ditimbulkan dari Albert ini benar-benar ini nggak tahu kenapa ya, ini tendangan penalti kayaknya Lung. Apa, Pak? Tendangan penalti, tendangan dari deket. Kalau ini gawang bolong, Pak. Oh, lihat. Jaringnya, Pak. R7 kayaknya mulai ngebait Ya. Sunset yang muncul langsung dilompatin. Sudah mulai ada informasi diberikan oleh R7, tapi tampaknya berasa, tim Pak. Onyx juga benar-benar nge-setup juga. Sama-sama siap untuk tim fight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan, diamankan kali ini orange buff-nya. Tidak mau diberikan kepada tim Onyx Esports. R7 masih santuy aja di depan, dia pede banget dengan badannya. Dan juga dengan durability yang dimilikinya, menunggu untuk 17 detik lagi. Bukan perayaan ulang tahun Indonesia, tapi 17 detik lagi Lord akan muncul di Land of Dawn. Yap, dan sekarang kurang dari 10 detik lagi Lord muncul, tapi di bagian bawah R7 sendirian aja. Tapi dia kayak udah nge-zoning out beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Dia membuat parameter baru lagi, tapi Purple Buff sekarang udah ada perubahan posisi lagi. Lordnya udah ke-enhance, siap untuk langsung diamankan. Tapi nggak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh Onyx Nongol Esports. ketemu di heal mundur. Iya. Nongol ketemu di heal mundur. Yes, dan bahkan Asli. ini menurut gue poin penting
dari Onyx, itu dari seorang Keyboy sih yang udah ada flicker juga. Dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik. Kalau dia bisa dapetin Albert dan Albertnya tumbang, itu bakal menjadi snowballing besar-besar. Tapi kita sini Keyboy-nya sudah mulai maju dari first time juga agak sedikit telat. Didapatkan begitu saja Walai Lordnya, dan bahkan dari Keyboy-nya masih mencoba untuk balik ke arah belakang. Belum ada yang tumbang dan maju lagi selesai lari Albertnya juga tebal sekarang. Dan banget. bahkan Saiko-nya diincar. Oh my god, Sansia mendapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 di sana. Onyx Esports tidak mau kalah begitu saja. Dan bahkan Unstoppable didapatkan dari seorang Albert ya. Oh, Sansia tidak ada Traceless. Ada R7 juga dan langsung menarik mundur lagi. Tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. One-one-nya Pak, 1 hit sisa hampir Satu satu bar yang dia milikin dari darahnya. Habis sudah orange buff-nya R7 langsung berhadapan langsung dengan Sans. Gila. Tapi Keyboy akankah Divine Judgment dikeluarin karena untuk sekarang dia belum memiliki Divine Judgment. Dan ini merugi banget sih, kayak menurut aku untuk tim fight selanjutnya, kalau misalkan ceweknya ada 5 lawan 3, mereka bisa outplay untuk yang sekarang. Mereka bisa tabrak begitu saja, tapi karena ceweknya terambil, terpick off di area jungle bawah, ini bakal jadi kerugian banget sih buat tim Onyx. 3 melawan 4, mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke Wah, arah gila. turretnya. Sudah Tetap mulai ngamuk. mengamuk, tetap bisa masuk dan tampaknya harus direlakan begitu saja untuk turret di bottom lane-nya. Dan mereka fokus lagi ke arah tengahnya, bodoh amat lihat Riannya di-hit sama Lordnya. Yang penting dia Feather Ice Strike ke arah tengahnya, membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan lebih dari 1 turret tampaknya di sini dari anak-anak Onyx Esports. Sudah mulai sekarat, dari terus ceweknya udah mulai maju lagi dan mencari weakness point, tapi tidak bisa tercapai. Masih bisa untuk cabut lagi-lagi. Ini heal yang diberikan oleh Rafaela sangat amat mengganggu dan bahkan reverse time dari Digi-nya. Benar-benar membuat anak Onyx tuh gregetan banget, mau maju susah banget Walai. Ya ampun tuh, coba lihat, kita lihat lagi di healing lagi, movement speednya nambah, darahnya nambah, nikmat banget. Sementara R7 PD di bagian depan, sini logo puterin dengan tarian piring semuanya. Mau kemana, weakness point gua masih banyak, lu nggak bisa ngedapetin gua one-one. Mungkin itulah yang akan di R7 PD sekali Pak. Bener banget, walaupun R7 menjadi lini paling depan anak-anak RRQ Hoshi, tapi mereka benar-benar selalu cari cara agar weakness point-nya nggak pecah gitu aja. Keyboy-nya masih ada flicker, belum bisa untuk menarik siapapun. Reverse time lagi. Selalu membuat Keyboy-nya tuh balik lagi ke belakang, selalu lompat lagi ke belakang, nggak bisa asal flicker ke arah depan. Waduh, ini cewek lama-kelamaan juga agak sedikit weird. Ini mentalnya udah mulai ini nggak sih diadu habis-habisan bro. Gimana caranya untuk lompat dapetin 1 core-nya, tapi gimana caranya juga biar terlepas dari ikatan Digi. Nih saat-saat kayak gini psikis seperti ataupun mental udah emang benar-benar diserang di mana. Sumpah ya, Apalagi Bu. dari Onyx ya gimana ya? Mereka harus berpikir keras gimana contoh dapetin weakness point-nya. Entah cara mereka masuk, entah cara mereka untuk Bener. bisa menarik ke arah player yang dibikin oleh RRQ. Tapi Yep. peperangan sepertinya akan mulai pecah di arah purple buff yang dimiliki oleh Onyx Esports mundur lagi. Ngebait aja. Masih bermain dengan sangat amat disiplin dari kedua tim. Tidak mau ada kesalahan sekecil apapun, bahkan di kondisi sang raja lagi menang-menangnya. Dengan gold yang mereka miliki, dengan semua lane-nya, dan bahkan mapnya mereka kuasai. Mereka tetap berhati-hati, nggak mau sampai ada kesalahan sedikit pun. Maju, mundur lagi, di-heal lagi, coba reverse time lagi, dijaga lagi, tidak mau asal pecah time journey-nya. Dan bahkan lihat maju ke arah depan, agak sedikit miss kali ini. Baru saja aku bilang tadi di sana, nggak mau dibangsakan lagi, balik lagi ke arah belakang, tidak ada flicker sekarang. Dari seorang Vine yang gagal menarik untuk reverse time ke arah seorang Khalid ya. Yap, di bagian atas juga udah free banget. Mereka udah menguasain dari seluruh lane yang ada di lane of down semuanya. Bahkan di bagian bawah R7 again sendirian aja. Gua nggak butuh bantuan dulu. Dia bisa ngezoning out banyak sekali player dari Onyx hanya dengan 1 orang yang dimiliki oleh RRQ yaitu R7. 7 detik lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Lord yang sudah maksimal pastinya di menit 19:27. Dengan adanya Albert harusnya Lord bukan menjadi masalah yang besar. Tapi masalah yang besar adalah ketika anak-anak Onyx berani untuk engage. Udah mulai mengawasi di arah rumputan sana. Ada Finn-nya juga lebih milih untuk purple buff-nya dulu. Lihat Lord-nya. Sudah berapa bar?
Sudah kehilangan 2 bar, ada Mountain Shocker yang dibuka dan dirusuhin begitu saja. R7-nya sudah mulai memberikan informasi. R7-nya dan bahkan ada Time Journey juga, ada Winter Transit. Ada Skylar yang gagal untuk mencuri, ditarik mundur lagi, tidak mau terburu-buru. Walai, ini benar-benar peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim yang sedang ada di urutan di atas. Dan bahkan di sini reverse time lagi-lagi dari Boots ya, dari Seraphin-nya. Mulai fokus ke arah Lord ya, 3 bar tersisa. Apakah mereka tetap komit ke arah Lord ya, Walai? Ini nggak cuma damage, pertarungan otak juga di sini kita lihat. Tapi untuk sekarang Skylar-nya langsung masuk ke bagian belakang, memberikan tendangan, udah mereka langsung aja. Namun untuk sekarang crossbow tank-nya nembaki langsung ke arah Uranus, tapi Uranus terlalu kuat untuk Onyx Esports. Sekarang ceweknya dan bahkan langsung ditumbangkan juga. Justru malah Skylar-nya yang membuat inisiasi untuk hierarki Hoshi. Yang diincar adalah Sansya. Yijun Jin-nya dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan combo 2 Dragon-nya. Dan lihat, tidak ada lagi cewek dan Sansya ditarik begitu saja. Langsung di-commit. Ada Resistance Storm juga. Nggak berhasil diselamatkan sama Diginya, Walai. Gak berhasil Pak, walaupun udah ada Time Journey yang dikeluarkan, udah dideketin juga dengan adanya satu support system. Tapi apalah daya, gak kuat Pak, ini gimana Pak? Bro. Masalahnya dari damage deal emang Sans, Drian dan juga cewek megang tinggi banget. Tapi mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi karena damage yang tinggi itu lihat tuh. Ditarik ulur dan bahkan Boots-nya yang kemakan. Immortality pecah, terkena stun dari Psycho-nya. Masih ada Vixen Guard mengisi darah tapi percuma. Karena bola-bola apinya terlalu menyakitkan dari serang Albert ya. Purple buff ya sudah diamankan. Walaupun mereka tadi bertiga, bahkan 4 orang melawan 3 orang dari Onyx Esports. Mereka tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan permainan. Mereka benar-benar pengen komit ke arah Lord ya terlebih dahulu. Pengen disiplin, tidak mau mengamankan ke arah base turretnya langsung. Retribution, langsung diamankan oleh Skylar. Lagi-lagi, Bigetron, program to win. Wow. Bisa masuk nggak bisa keluar, item yang dimiliki oleh Bruno. Tuh, dijual sepatunya. Dijual sepatunya dan Scarlet-nya dijual. Ganti Windtalker. Jadi Windtalker buat nambah movement speed dan dia bikin Immortal. Dan dia respect. Iya, Respect dengan Immortal. Baik. Mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup mengerti Gara-gara Federal Strike gak sih? Iya, Federal Strike juga salah satunya karena ngedeal damage yang cukup tinggi. Namun balik lagi sih, kalau misalkan ngomongin masalah Federal Strike, artinya Drian tidak boleh terpick off sama sekali. Memang dia belum tumbang, tapi kali ini jangan sampai nanti Drian yang malah ke pick off. Wah, ini benar-benar mereka masih punya high ground defendernya dari Parsia-nya. Dan bahkan mereka punya 2 marksman. Ada Yisun Chin, dan bahkan ada Wan juga. Satu turret di atas. Sudah mulai diamankan. Minion wave-nya di arah tengah belum masuk, tapi Lord-nya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Agak sedikit kurang baik untuk memanage lane-nya dari arah RQ karena belum ada yang masuk di arah tengahnya. Justru Lord-nya yang sudah mengamuk ke arah tengah sudah mulai masuk di sini, tapi tampaknya lagi-lagi Federal Strike-nya sudah langsung membuyarkan sedikit saja. Sudah mulai masuk dan bahkan Boots-nya. Oh my god, Resistance Storm untuk kematian dirinya dan bahkan langsung dia begitu saja dapat kill dari Seraphin-nya. Teriakan sudah mulai kembali di sana triple kill dan yes, ini dia RRQ Hoshi mengamankan game penuhnya 2-0. 2-0 tanpa balas sang raja. Motos nggak? Dan suara dari seorang Psycho Teguh yang menggelegar membuat Kornet agak sedikit ke-distract tadi di sana. Dengar suara teriakan kalian sampai sini ya. Bagus. Gila, Albert damage-nya emang bener-bener luar biasa, tinggi banget. Dan 2-0 langsung biru saja dengan gameplay tarik ulur yang luar biasa. 2 support yang sangat meresahkan tentunya. Seperti yang kita tahu, Bruno, Rafaela ini adalah combo yang sangat amat menggelikan. Tentunya dengan burst damage yang tinggi, heal up dan juga slow yang mengganggu dan menjengkelkan oleh draft pick yang udah dimatengin. Lebih utamanya itu kayak tadi, Rafaela, Uranus mereka udah yakin banget. Mereka ambil Bruno. Selain Bruno mungkin ada Granger, hero yang mungkin bisa ditempel-tempelin sama Rafaela sama Digi kayak gini, 2 support lah kasarnya. Tapi kenapa Bruno? Karena Bruno punya attack speed untuk ngedeal damage dari early sampai late game. Dia juga bisa dibilang konsisten. Iya Pak. Kalau Granger kan scalingnya itu minimal di mid game lah. Dia ketika udah punya Berserker Fury Endless Battle, Blade of Despair. Tapi Albert tadi juga sempat membuat satu buah skala Phantom, build damage-nya benar-benar udah sangat tinggi sekali. Dan kalau misalkan melihat dari Finn, dia punya fleeting time, jadi dia bakal pede banget untuk mendapatkan satu momentum ketika tim fight dia time journey, dia dapat assist, dia time journey lagi, bisa berkali-kali. Dan Psycho, terima kasih sekali
Selain menggunakan Benedetta tank ketika M2, dia juga menggunakan satu item favorit saya, AW Mask. AW Mas. Iya, ini memberikan efek stun setelah 5 hit utama dari Psycho-nya keluar dan bisa di follow up sama teman-teman ya. Itu